Assalamualaikum guys, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gita dengan NIM H0523351, kelas PGSD 2000 dengan prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Tuti Alawiyah SPD MPD dengan materi organisasi gerakan pramuka dan struktur organisasi pramuka. Nah, di sini ada pengertian gerakan pramuka. Sebelum penulis menjelaskan tentang definisi gerakan pramuka, penting untuk memahami beberapa istilah yang hingga kini masih kurang dipahami, seperti pramuka, kepramukaan, dan gerakan pramuka itu sendiri. Pramuka adalah istilah untuk anggota gerakan pramuka yang berumur antara 7 hingga 25 tahun dan berfungsi sebagai peserta didik, yang terdiri dari pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pendega. Selain itu, istilah pramuka juga dapat diartikan sebagai praja muda karana, yang berarti generasi muda yang menyukai aktivitas berkarya. Sedangkan definisi dari pendidikan kepramukaan adalah seperti yang diungkapkan oleh Lord Robert Baden-Powell yang dikenal sebagai Bapak Pramuka Dunia dalam bukunya BPS Outlook, yang menyatakan bahwa pramuka bukanlah sebuah ilmu yang harus dipelajari dengan serius, juga bukan sekumpulan doktrin dan tulisan. Selanjutnya, yang pertama, definisi organisasi. Organisasi bisa dipahami sebagai suatu kesatuan yang berfungsi sebagai tempat atau media untuk mencapai beragam tujuan. Terdapat berbagai komponen yang mendasari sebuah organisasi, termasuk banyak individu, hubungan kerja, spesialisasi pekerjaan, serta kesadaran rasional dari setiap anggota sesuai dengan keterampilan dan spesialisasi masing-masing. Selain berfungsi sebagai wadah bagi aktivitas manusia, organisasi juga dilihat sebagai satu proses yang menekankan interaksi di antara individu-individu yang menjadi anggotanya. Keberhasilan sebuah organisasi sangat tergantung pada mutu sumber daya manusia yang saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap perkembangan organisasi itu sendiri. Selanjutnya, yang kedua ada gerakan pramuka. Gerakan pramuka memiliki peran utama dalam mengadakan pendidikan kepramukaan untuk para pemuda dengan tujuan membentuk generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, serta membentuk generasi serta mampu mengelola dan mengisi kemerdekaan bangsa. Dalam melaksanakan proses pendidikan dan pelatihan pramuka harus mengikuti Dharma Pramuka. Dharma dapat dipahami sebagai alat pendidikan yang progresif untuk mengembangkan akhlak yang baik. Nah, di sini adalah penjelasan lengkap mengenai Dwi Dharma dan Dasa Dharma. Yang pertama ada Dwi Dharma Pramuka Siaga. Di antaranya ada siaga setia kepada ayah bunda, yang kedua siaga berani dan tidak putus asa. Selanjutnya B, Dasa Dharma Pramuka. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Yang kelima, patuh dan suka bermusyawarah. Yang keenam, rela menolong dan tabah. Yang ketujuh, rajin, terampil, dan gembira. Yang kedelapan, hemat, cermat, dan bersahaja. Yang kesembilan, disiplin, berani, dan setia. Yang kesepuluh, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dan yang terakhir, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Selanjutnya B, hakikat, sifat, dan fungsi gerakan pramuka. Yang pertama, ada hakikat pendidikan kepramukaan. Adapun hakikat pendidikan kepramukaan diantaranya adalah A, sebuah proses pembelajaran yang dilakukan melalui aktivitas yang menyenangkan bagi anak-anak remaja di bawah bimbingan orang dewasa. B, sebuah proses pendidikan yang dilaksanakan di luar sekolah dan lingkungan keluarga. C, dengan memanfaatkan prinsip-prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Selanjutnya, bagian C ada tujuan dan tugas pokok gerakan pramuka. Yang pertama, tujuan gerakan pramuka. Tujuan dari gerakan pramuka telah dirumuskan dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka Bab 2 Pasal 4 yang menyatakan bahwa gerakan pramuka bertujuan untuk mendidik dan membina generasi muda Indonesia dengan harapan agar mereka menjadi individu yang memiliki kepribadian, karakter, dan akhlak yang baik, yang beriman dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki mental kuat dan moral yang tinggi. Selanjutnya, memiliki kecerdasan yang tinggi serta keterampilan yang baik, dan memiliki tubuh yang kuat dan sehat, serta warga negara Republik Indonesia yang menghayati nilai Pancasila, setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, nomor 2 ada tugas pokok gerakan pramuka. Dalam menjelaskan aktivitasnya, gerakan pramuka senantiasa memperhatikan kondisi, potensi, kebutuhan, dan minat dari para peserta didiknya. Oleh karena itu,
Tugas utama Gerakan Pramuka yang tercantum dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka Pasal 5 adalah Gerakan Pramuka memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan kegiatan kepanduan bagi generasi muda guna menumbuhkan benih-benih bangsa agar mereka menjadi generasi yang lebih baik, yang dapat bertanggung jawab serta mampu mengelola dan mengisi kemerdekaan nasional. Selanjutnya, materi yang terakhir, struktur organisasi Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka sebagai organisasi yang bersifat nasional dan satu-satunya tempat yang memiliki hak untuk mengadakan pendidikan kepramukaan di Indonesia, memiliki struktur organisasi yang tampak seperti berikut ini. A. Di tingkat pusat adalah Kartir Nasional atau Kuarnas. B. Di tingkat daerah adalah Kuartir Daerah atau Kuarda. C. Di tingkat cabang adalah Kuartir Cabang atau Kuarcap, dan D. Di tingkat ranting adalah Kuartir Ranting atau Kuaran. Dan yang terakhir, di tingkat paling bawah adalah Gugus Depan, Gudep, dan Satuan Karya Saka. Adapun kesimpulan dari materi ini, mari kita baca sama-sama ya.